Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Ayu Aliafi. Saya dari kelas PAIB semester 5 akan membacakan kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 dari bab 1 sampai dengan bab 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darul awal, masa yang pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullah, beliau adalah utusan Allah ilan nasi kafah, yaitu adalah untuk kepada seluruh makhluk atau manusia. Wa akhirul anbiya, dan penutup dari para nabi-nabi. Wa imamur rasul, dan imam bagi rasul-rasul. Ja'a, telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biddinil islami, dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullah, yang mana Allah tidak akan terima yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Wa huwa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nasli, dari keturunan sadati Quraisy, bangsa Quraisy, asyrafi qabilah, yang lebih mulia dari para kabilah lain, fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah al-Mukarramah. Wa yatasilu nasabuhu, dan tersambung nasabnya Rasulullah bil Ismail bin Ibrahim alaihi salam, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nah, di masa yang pertama ini adalah Rasulullah ini merupakan utusan Allah untuk seluruh manusia, penutup dari para nabi-nabi, kemudian imam bagi rasul-rasul. Dan poin yang kedua adalah beliau membawa agama Islam ini adalah Islam yang Allah tidak akan terima selain daripada nanti di hari kiamat. Kemudian poin yang ketiga adalah beliau berasal dari keturunan bangsa Quraisy, yang mana bangsa Quraisy ini adalah bangsa atau suku termulia di Makkah. Dan poin yang keempat, nasab Rasulullah SAW ini tersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian bab yang kedua, nasabuhu wafatuhu walidihi, nasab Rasulullah dan wafat ayah handanya. Waliduhu, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Qilab. Wa ummuhu, dan ibunya Aminatu binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhairah bin Qilab. Fatajma'uhu, dan dikumpulkan atau terkumpul ummuhu ma'a walidihi, ibunya bersama ayahnya, fi jaddihil khamis, di kakek yang kelima. Huwa Kilab, yaitu kakeknya yang bernama Kilab. Walaqad tuwfiya, dan benar-benar telah meninggal waliduhu, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi batni ummihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan ibunya. Wa umruhu 18 sanatan, dan umurnya yaitu umur ayahanda Rasulullah ketika meninggal yaitu berusia 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dikubur di kota Madinah. Walam yatruk, dan ayahnya tidak meninggalkan lahu apa-apa, ayahnya tidak meninggal apa-apa, syai'an, sesuatu apapun, minal mal, harta benda, dari harta benda untuk Rasulullah SAW. Jadi dari bab yang kedua ini adalah judulnya nasab beliau atau nasab Rasulullah SAW dan wafatnya ayah beliau. Yang pertama adalah ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhairah bin Kilab. Nah, kemudian yang poin yang ketiga adalah nasab ibu dan ayah Rasulullah ini bertemu di kakek yang kelima, yaitu kakeknya bernama Kilab. Kemudian yang keempat, ayah Nabi Muhammad ini meninggal dunia ketika Rasulullah sedang berada dalam perut ibunya, dan umur ayah Nabi Muhammad ketika meninggal yaitu sedang berusia 18 tahun dan dikuburkan di kota Makkah. Serta ayahnya ini meninggal tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Rasulullah SAW. Yang ketiga itu waladatuhu waradha'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad SAW dan penyusuan Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Dilahirkan Rasulullah SAW di kota Makkah pada hari Senin As-Sani Asyara, pada tanggal 12 min Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal, Amal Fili, pada tahun Gajah. Wa summiya amu waladatihi Amal Fili, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi ini sebagai tahun Gajah. Di annama likalja Habasyati, karena ada seorang raja Habasyah, arsala ama wa waladatihi jaishan ila Makkah, mengutus di tahun kelahiran Rasulullah ini bala tentara untuk pergi ke kota Makkah, lihadami Ka'bah, yaitu untuk menghancurkan atau membinasakan Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azim, dan di sana ada banyak gajah. Wa ahlakallahu jaisha, kemudian Allah membinasakan pasukan tentara itu. Ikraman liwiladatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk suatu penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi, dan beliau disusui oleh
sesudah ibunya disusui oleh Suwaibahu al-Islamiyah, Suwaibah al-Islamiyah, khadimatu ammihi Abi Lahab, yaitu seorang pelayan paman Nabi Muhammad yang bernama Abi Lahab. Tsumma Halimatus Sa'diyah, kemudian diasuh atau disusui oleh Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu, sampai umur Rasulullah SAW ini arba'ata sanawatin, berusia 4 tahun. Nah, dalam kelahiran dan penyusuan Nabi ini, Nabi dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, kemudian pada tahun kelahiran Nabi tersebut terjadi suatu peristiwa yang mana banyak sekali tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Habasyah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah melindungi atau membinasakan pasukan gajah tersebut karena bentuk suatu penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang ketiga adalah Rasulullah SAW ini setelah disusui oleh ibunya, disusui oleh Suwaibah, yang mana Suwaibah ini adalah pelayan dari pamannya yang bernama Abi Lahab. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah, disusui kembali oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi selama usia Nabi berumur 4 tahun. Kemudian yang keempat, wafatu ummuhu wa hadanatuhu, yaitu adalah kematian ibu Nabi Muhammad dan yang mengasuh Nabi Muhammad. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrih. Ibu Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Wa hiya raji'atu minal Madinah, ketika ibunya kembali dari Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah, dan benar-benar ibunya ini pergi ke Madinah li ziyarati qabri abihi, untuk berziarah kubur ke makam ayahanda Nabi Muhammad. Wa ma'ahu jadduhu Abdul Muthalib, dan ibunya pergi bersama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Wa qad dufinat bil Abwa, dan benar-benar ibunya ini dikuburkan di desa atau di kota Abwa. Wa hiya qaryatu baina Makkah wal Madinah, dan kota atau desa Abwa ini terletak di antara Makkah dan Madinah. Wa hadanathu Ummu Aiman, kemudian Nabi Muhammad diasuh atau diasuh oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdullah, yang mana Ummu Aiman ini adalah seorang pelayan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari bab 4 ini adalah kita ketahui bahwa ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun. Setelah ibunya ini kembali dari Madinah. Nah, beliau pergi ke Madinah itu untuk berziarah kubur ke ayahnya Nabi Muhammad dengan bersama kakeknya Abdul Muthalib. Tetapi sampai di perjalanan beliau meninggal, dan kemudian ibunya ini dikuburkan di Abwa, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Setelah meninggalnya ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah seorang pelayan dari ayahnya beliau. Kemudian yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi, dan yang mengurus Nabi Muhammad sesudah wafat ibunya adalah jadduhu Abdul Muthalib, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Wa kana yuhibbuhu aktsara minal hubbihi li auladihi, yang mana kakeknya ini sangat mencintai Rasulullah SAW aktsara min hubbihi, yang cintanya itu melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri gitu. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam, ketika itu usia Nabi Muhammad SAW samania sanawatin, berusia ketika umur Nabi berusia 8 tahun, kakeknya matunjaduhu, kakeknya meninggal. Ba'da an kafalahu sanataini, selama menanggung pemeliharaan atau mengasuh Nabi selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakeknya, kafaluhu ammuhul Abu Thalib, kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan fakiran, paman ini orang yang fakir. Fawasa'allahu rizqahu, kemudian Allah luaskan rezekinya. Maka Rasulullah SAW fi muddati kafalati, sesudah kakeknya Nabi Muhammad SAW ini fi muddati kafalati, selama dalam tanggungan ammihi, pamannya, qani'an, pamannya ini merasa cukup, bima qasamahullah, karena Allah membagikan kepada beliau pamannya, wa yasaruhu lahu, dan Allah mudahkan segala urusannya kepada pamannya yang mengurus Nabi Muhammad ini, yaitu Abu Thalib. Jadi kakeknya Nabi Muhammad ini mengurus Nabi selama 2 tahun, yang mana cintanya kakeknya itu melebihi cinta kepada anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah seorang paman yang fakir. Kemudian setelah pamannya mengasuh Nabi Muhammad, Allah mudahkan rezeki pamannya tersebut sampai
mencukupkan semua apa yang dibutuhkan oleh pamannya. Kemudian Allah mudahkan segala perkara-perkara apa saja yang dibutuhkan oleh pamannya Nabi Muhammad ini ketika menanggung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bab yang ke-6, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam, yaitu Nabi menggembala kambing dan pelayarannya yang pertama ke negeri Syam. Karena sallallahu alaihi wasallam fi sughrihi yar'al ghanama li ahli Makkah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya suka menggembala menggembala kambing orang-orang Makkah di ujratin ya'ashiru minha, dengan suatu upah yang beliau bisa hidup dengan menggembala. Walamma balagha tasi'ah, tatkala umur Nabi sampai 9 tahun. Safara ila Syam, kemudian Nabi berlayar ke negeri Syam. Ma'a amihi, bersama dengan pamannya Nabi Muhammad yang Abi Thalibi di tijarah, yaitu yang bernama Abi Thalib, untuk membawa dagangan. Walamma qaruba min Busra, setelah sampai di suatu tempat yang bernama Busra, rohur rahibu Bahirah, seorang pendeta bernama Buhairah melihat Nabi. Fa akhbaru ammahu, kemudian seorang pendeta tersebut mengabarkan kepada pamannya, bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwa sesungguhnya nabi yang terakhir di antara nabi-nabi adalah Rasulullah SAW. Wa talaba minhu ayyarji'a, kemudian pendeta tersebut meminta kepada pamannya untuk segera pulang. Bihi khaufan alaih, karena takut alaihi min aduwi yataraqabuhu, takut kepada musuh yang menanti-nanti Rasulullah SAW. Faqad istadalla ala nubuwatihi bi alamati, pendeta itu menetapkan kenabian Nabi Muhammad allati fi kutubi ahli kitab, dari alamat-alamat yang terdapat dalam kitab-kitabnya ahli kitab. Jadi Nabi Muhammad di waktu kecilnya itu menggembala kambing, kepunyaan orang-orang Mekah, dan Nabi Muhammad berlayar ke Syam dengan pamannya ketika berumur 9 tahun sampai dengan 13 tahun. Kemudian pada saat berdagang tersebut, beliau dilihat oleh seorang pendeta Busra yang bernama Buhairah, dan pendeta tersebut mengenal tanda-tanda bahwa terdapat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Bab yang ke-7, safaratuhu tsaniyatu ila Syams, pelayaran Nabi yang kedua kalinya. Fil khamisati wal 'ishrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW berumur 25 tahun, beliau berlayar. Safaru ila Syams, berlayar ke negeri Syam, marratan tsaniyatan, dua kali, fi tijarati li sayyidati Khadijah, dengan membawa dagangan Siti Khadijah. Wa kanat data syarafin wa malin, adalah Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mulia, lagi berharta. Tastajiru ar-rijala fi maliha, yang mana Siti Khadijah ini mengupah orang laki-laki dalam menjalankan hartanya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal, Siti Khadijah memilih Nabi untuk membawa dagangannya atau pekerjaan itu. Li'annaha sami'at bisidqihi, karena Siti Khadijah pernah mendengar tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, wa amanatihi, dan sifat amanah-amanahnya Nabi Muhammad, wa akhlaqihi asyarifah, dan tentang akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, pelayan Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Faba'a watba'a, ikut bersama, warajahu, bersama dengan Nabi, birrajahin azim, berjual beli dan kembali membawa keuntungan yang besar. Dari bab ke-7 ini adalah pelayaran Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syams. Nah, Nabi berlayar ke negeri Syams ini yang kedua kalinya dalam umur yang ketika itu berumur 25 tahun dengan membawa dagangan milik Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini adalah seorang perempuan yang memiliki kekayaan dan kemuliaan, dan ikut bersama Nabi pelayannya Siti Khadijah itu yang bernama Maisarah. Dalam perdagangan tersebut Rasulullah mendapat keuntungan yang sangat besar karena sifat kejujuran dan amanah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bab yang ke-8, zuwajuhu bisayyidati Khadijah,
perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Ba'da ruju'ihi bisyahraini min safratihi tsaniyah, sesudah 2 bulan sekembalinya Nabi dari perdagangannya yang kedua kali tersebut, lalu tazawwaja bi sayyidati Khadijah, lalu Nabi mengawini atau menikahi Siti Khadijah, atau meminang, atau Khadijah lah yang meminang Nabi. Wa hiya allati khatbat, yaitu yang meminangnya adalah Siti Khadijah. Wa kana umruha, di waktu Siti Khadijah berumur arba'ina sanatan, berumur 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa isrina sanatan, dan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu 25 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijah bi Abi Halata, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah telah menikah dengan Abi Halah. Wa qad mata wa lahu waladun, dan suaminya tersebut meninggal dunia, waladun minha asmuhu Halatun, dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama Halah. Wa kanat qablahu mutazawwijan wa qad aqamat ma'ar Rasul 25, dan benar-benar menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat, dan tidak pernah Nabi mengawini perempuan yang lain daripada Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah wafat. Jadi sesudah Rasulullah kembali selama 2 bulan dari masa perdagangannya, Rasulullah menikahi Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad pada saat itu berumur 25 tahun. Dan Siti Khadijah sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Halah, tetapi suaminya tersebut meninggal dan meninggalkan seorang anak yang bernama Halah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-9, hukmuhu baina Quraisy, putusan Nabi antara kaum Quraisy, fi wada'il hajaril aswad, tentang perletakan batu hajar aswad. Fil khamisati wa thalathina min umrihi, ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, hadamat Quraisy al-Ka'bah wa haddadat bina'aha, kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan ingin memperbarui pembangunannya. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, kemudian Nabi Muhammad menolong kaum Quraisy dalam mendirikan Ka'bah. Wa kana yahmilu hijarati, dan Nabi mengangkat batu-batu tersebut, ma'a ashrafi Quraisy, bersama para pemuka-pemuka kaum Quraisy. Wa ma'ahu ummuhul Abbas, dan pamannya yang bernama Abbas beserta beliau. Wa ikhtalafat Quraisy, berselisihlah para kaum Quraisy, fiman yadha'ul hajar al-aswad makanahu, tentang siapa yang harus menaruhkan batu hajar aswad pada tempatnya. Summa tafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Summa tafaqu, kemudian mereka bersepakat, ala ayyakuna al-hakamu, dengan menetapkan bahwa awwala dakhilin minal aswad, orang yang pertama datang ke masjid. Fakana awwala dakhilin, maka yang pertama kali datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisy bihi, maka bergembiralah para kaum Quraisy. Wa qalu radina bil amini, dan mereka mengatakan bahwa kami ridho kepada orang yang kepercayaan ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'al hajaru fi ridain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa batu tersebut ke suatu kain selendang. Wa talaba min kulli ra'isin, dan meminta dari setiap ketua Quraisy ayyumsika bi tarafi minar rida, supaya masing-masing memegang ujung selendang tersebut. Summa amarahum bi raf'ihi, kemudian Nabi menyuruh mereka mengangkat batu tersebut. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, tatkala sampai mereka mengangkat batu tersebut di tempatnya, akhadahu Rasulullah biyadihi, dengan Rasul mengambil batu itu dengan kedua tangannya sendiri, wa wada'ahu biyadihi syarifah, dan dengan meletakkan batu seperti tempatnya dengan kedua tangan Rasulullah sendiri. Fazalal khilafi bihukmihi, maka perselisihan tersebut hilang antara penetapan dalam penetapan urusan tersebut. Wa ta'ajjabat Quraisy, maka kaum Quraisy merasa takjub min quwwati fikrihi, akan kecerdasan pemikiran Rasulullah SAW. Nah, maksud dari bab ke-9 ini adalah ketika Rasulullah berusia 35 tahun, kaum Quraisy ini berniat untuk memperbarui pendirian Ka'bah, yang mana
mereka jadikan Nabi ini sebagai hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah kemudian Nabi Muhammad melaksanakan dengan bijaksana dan beliau putuskan perselisihan tersebut dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara beliau ini melakukan secara adil dengan menetapkan semua pemuka-pemuka Quraisy itu memegang ujung-ujung dari kain atau selendang yang mana sebagai tempat Hajar Aswad ditempatkan. Akhirnya kaum Quraisy merasa gembira karena semuanya mendapatkan bagian atau memegang atau bekerjasama dalam menempatkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Maka dapat dikatakan di sini Rasulullah merupakan seseorang yang terpercaya, maka disebut sebagai Al-Amin karena mampu memecahkan persoalan kaum Quraisy tersebut dengan adil, dan mereka pun merasa takjub atas kecerdasan Rasulullah dalam kebijaksanaan tersebut. Ad-Dar Tsani, yaitu masa yang kedua. Min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila al-haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Nah, lamma balaghal arba'ina, tatkala Rasulullah berumur 40 tahun, min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhiran, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, wa nadhiran, sebagai ancaman, penyampai ancaman, wa da'iyan, mengajak kepada kebenaran, ila haqqi bi'idnihi, kepada dengan perintah Allah, wa sirajan muniran, dan sebagai yang lampau yang menerangi. Waqad budi al-wahyu, sesungguhnya dimulailah wahyu, birru'ya shadiqah, dengan impian yang benar. Fakana la yara syai'an, yang itu tidak satupun Nabi impikan dalam tidurnya, fi naumi, dalam tidurnya, ila tahaqqaqa fi yaqzatihi, melainkan ternyata benar di waktu jaganya Rasulullah. Thumma nazala alaihi ruhul aminu Jibrilu, kemudian turunlah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in, kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadah dalam Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas, kemudian Jibril mengajarkan Nabi bagaimana memimpin manusia, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa yursiduhum, dan sebagaimana mestinya Nabi dituntun ila tibai alladil qawimi, supaya mereka menurut agama yang benar. Nah, dari bab yang ke-12 ini Rasulullah diutus oleh Allah ketika berusia 40 tahun, yang mana untuk manusia walaupun waktu tersebut beliau berumur 40 tahun, wahyunya dimulai dengan impian jaga yang baik, yaitu ketika Rasulullah tetap terjaga dengan baik, dan pada saat itu yang menyampaikan adalah malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira, ancaman, bahkan sampai kepada kebenaran. Semuanya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya sebagai penerang atau jalan yang lurus. Selanjutnya bab yang ke-13, ad-da'watu sirran, yaitu adalah keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Halatul Arabi qabla al-Islam, yaitu keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kanal Arabu qabla al-Islam, keadaan bangsa Arab sebelum Islam, musyrikina, yaitu orang-orangnya masih musyrik atau menyekutukan Allah. Yang buduna asnama wa yuqaddisunaha, yaitu mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu adalah suci. Wa kanu yaqtuluna auladahum, kebinasaan mereka yaitu ialah membunuh anak mereka sendiri, itu anak laki-laki mereka. Khaufan minal ju'i wa faqri, karena mereka takut bahwa ketika mereka memiliki anak laki-laki akan miskin dan kelaparan. Wayadfinuna banatihim wa hunna hayatun, mereka mengubur anak perempuan sehingga mereka hidup-hidup karena khaysyatul ari wa abi, karena takut akan malu dan celaan. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina, mereka orang-orang yang suka berselisih, yuhariju ba'duhum ba'dan, yang suka bertengkar lantaran hal yang kecil, di ahwal asbabi, segolongan dari mereka ya memerangi segolongannya lagi karena hal-hal yang kecil. Nah, sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab itu selalu berselisih dan bertengkar, dan segolongan mereka ada yang saling membunuh anaknya sendiri, bahkan anak perempuan dikatakan sebagai mempermalukan keluarganya dan jadi sebagai celaan. Umumnya mereka itu adalah orang-orang yang musyrik. Mereka senang membunuh anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka sendiri. Begitulah keadaan bangsa Arab
sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian bab yang ke-14 ad-da'watu sirran, yaitu ajakan dengan secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi SAW bid-da'wati sirran lamma nazala alaih. Tatkala itu mulailah Nabi mengajak manusia dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi tatkala turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Quran surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ayat artinya adalah hai orang-orang yang berselimut, bangun, lalu ancamlah. Tuhanmu hendaklah engkau agungkan, pakaianmu hendaklah engkau bersihkan, kotoran hendaklah engkau tinggalkan, jangan engkau unjukkan kebaikanmu supaya engkau dapat menerima banyak, dan terhadap Tuhanmu hendaklah engkau berlaku sabar. Nah, yang kedua, fada'a ahlal baitihi. Kemudian Rasulullah mengajak keluarganya atau para kerabatnya, waman yathiqu bihi min asdiqai, dan kawan-kawan Rasulullah yang beliau percayai, yang taqiduna sidqahu, yang percaya pula kepada kebenaran Rasulullah SAW. Wada'ahum ila ibadatillahi wahdah. Kemudian Nabi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Warrafati bin nas, dan dengan belas kasihan kepada manusia. Wal ittihadi, dan bersatu dengan persatuan. Wa tarkil harbi, dan meninggalkan peperangan. Waqad bada ibn da'wati sirran, dan benar-benar mulai ajakan Rasulullah dengan sembunyi-sembunyi. Khaufan min mufaja'atin nas, karena khawatir akan serangan manusia. Bi amrin lam ya'rifuhu, karena terhadap suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui. Walam yasma'uhu bihi, dan yang belum pernah pula mereka mendengarnya. Jadi bab ke-14 ini adalah menerangkan tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad memulai ajakannya itu dengan sembunyi-sembunyi, yang mana terlebih dahulu dimulai pada kerabatnya, kepada saudaranya, untuk memperkuat tauhid, persatuan, dan belas kasihan kepada orang-orang yang lemah. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini karena takut ada serangan dari manusia kepada Nabi Muhammad, karena banyak dari mereka yang belum pernah mengetahui dan belum pernah mendengar apa itu ajakan Rasulullah, dakwahnya Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi dengan melalui kerabat-kerabatnya terlebih dahulu serta orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya bab yang ke-15, al-awwalul mu'minina, orang yang pertama beriman. Awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah, orang yang pertama beriman, wanita pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Siti Khadijah. Wa kana ta'taqidu sidqa risalatihi, dan ia betul-betul percaya bahwa percaya kepada kebenaran Rasulullah SAW. Lima dhahara laha minal alamati dallati ala nubuwati, tatkala telah nampak olehnya tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Mundun safratihi ma'a khadimah masrota, yang mana semenjak pelayaran Nabi bersama pelayannya yang bernama Maisyarah. Wa awwala man amana bihi minar rijali Abu Bakrin, dan laki-laki yang pertama kali beriman kepada atau percaya kepada Nabi yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana shadiquhu qabla ba'thihi, yang mana sebelum beliau jadi seorang nabi, Abu Bakar adalah sebagai kawan yang selalu menemani Rasulullah SAW. Walam yahad alaihi kadziban, dan tidak pernah Abu Bakar ini berdusta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Zaid bin Harith. Wa kana mamluka, ia seorang hamba Nabi Muhammad SAW. Wasallama fa'ataqaf, yang mana beliau adalah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa alaman amana bihi minas Shibani Ali bin Abi Thalib, dan anak-anak yang pertama kali beriman kepada Nabi ialah Ali bin Abi Thalib. Wa kana Rabi bar Rasul, ia sepupuan dengan Rasulullah SAW. Wa qad da'a Abu Bakrin may yuhibbuhu wa yuhibbunahu, Abu Bakar pula mengajak orang-orang yang dia cintai dan mereka juga mencintai kepadanya. Fa'ajabahu jam'un katsirun, banyak sekali yang menganut ajakannya Abu Bakar. Minhum Utsman bin Affan, di antaranya ada Utsman bin Affan, Salisul Khulafa'ir Rasyidin, dan khalifah yang ketiga dari khulafah
Rasidin wa Zubair bin Awam, yaitu Zubair bin Awam. Dan dari bab yang ke-15 ini, orang yang pertama kali percaya kepada Nabi perempuan yaitu Siti Khadijah, sedangkan orang laki-laki pertama yang mempercayai akan kenabian Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Ali bin Abi Thalib dari kalangan anak-anak, kemudian Abu Bakar mengajak kawan-kawannya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Kemudian mereka beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk agama Islam. Dan selanjutnya bab yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu jahran, dakwah secara terang-terangan. Istamarati da'watu sirriyatu thalathi sanawatin. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlaku selama 3 tahun. Ajaba fi asna'iha katsirun minal asyrafi wal mawali. Di antara 3 tahun ini banyak bangsawan dan pembesar yang masuk Islam. Ba'da dzalika, setelah itu Umira sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah diperintah bil jahri biqauli ta'ala, untuk mengajak manusia secara terang-terangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka katakanlah terang-terang apa yang kau diperintah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Fasa'ida 'ala Safa, lalu Nabi naik ke bukit Safa, wa nada qaumahu, dan menyeru kaumnya. Falamma jama'u, tatkala mereka berkumpul, qala lahum, maka bertanya kepada mereka, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bihi, apakah kamu membenarkan aku tentang apa yang aku kabarkan kepada kamu? Faqalu jami'uhum, mereka semua menjawab, na'am, ma jarrabna 'alaika kadziban mundu nash'atika ilal ana. Ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta dari mulai kecilmu sampai sekarang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, anqidhu anfusakum minan nar, inni nadhiru lakum min adzabi syadid. Lepaskanlah diri kamu dari siksaan api neraka, sesungguhnya aku seorang pengancam azab yang pedih kepadamu. Itu ayat Al-Quran yang Allah sabdakan oleh Rasulullah SAW. Faqala lahu ammuhu Abu Lahab, kemudian pamannya Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja kau kumpulkan kami? Kemudian fa'anzalallahu fi haqqihi suratul Lahab, maka Allah turunkan surat Al-Lahab tentang diri Al-Lahab tersebut, yaitu yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab, al-ayah, yang artinya rugilah hendaklah diri Abi Lahab, dan sebenarnya ia telah rugi. Nah, jadi ringkasnya dari bab ini adalah sesudah 3 tahun Nabi mengajak dengan bersembunyi-sembunyi, beliau diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi mengumpulkan kaumnya dan memberitahu kepada mereka bahwa mereka diberitahu tentang azab akhirat. Tetapi pamannya sendiri Abu Lahab menentang apa yang telah Rasulullah sabdakan tersebut. Maka turunlah Quran surat Al-Lahab. Selanjutnya bab yang ke-18, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-17. Jama'u li'ashiratihi, yaitu Nabi mengumpulkan keluarganya. Jama'an Nabi wa ahlahu aqaribahu, Nabi mengumpulkan ahli beliau dan kaum keluarganya. Lamma nazzala alaihi qauluhu ta'ala, tatkala itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabina, yang artinya dan ancamlah keluargamu yang dekat. Faballaghahum risalata rabbih, Nabi menyampaikan kepada mereka wahyu Tuhannya. Wa anzarhum azaba yaumin azim, dan beliau memberitahu kepada mereka akan azab suatu hal yang besar, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banuna, yaitu hari yang tidak berguna padanya harta, yang tidak pula anak-anaknya. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan, maka kaum kerabat Nabi itu
dengan omongan yang menjadi musuh beliau sangat-sangat tidak terima. Fa innahu raddan qabihan. Paman Nabi yang menjawab dengan jawaban yang buruk. Wa talaba minhumul qabda alaih. Dan ia meminta kepada mereka supaya menangkap Rasulullah. Faqala lahu Abu Talib. Rasulullah tetapi Abu Talib berkata kepadanya, wallahi lanamna'annahuma baqina. Demi Allah, sesungguhnya kita akan menjaga dia selama kita tinggal di sini. Gitu kata Abu Talib. Ringkasnya dari bab ke-17 ini adalah ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabina, lalu beliau kumpulkan keluarganya dan kerabatnya dan menyampaikan kepada mereka wahyu Tuhan yang tadi turun. Maka ajakan itu dijawab Abu Lahab dengan satu jawaban yang tidak baik. Selanjutnya bab yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'assubu Quraisy 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah panas hati kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabaddala hubbu Quraisy li Nabi bughdan. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad bertukar menjadi kebencian. Wa qurbuhum lahu bu'dan. Kedekatan mereka kepada beliau menjadi jauh. Wa sidquhu kadziban. Kebenaran Nabi menjadi dusta. Wa amaluhu huzuan. Dan amal pekerjaan Rasulullah menjadi ejekan. Wa zalika mundu da'ahum ila ibadatillah. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Wa azaba alihatahum, mencela Tuhan-Tuhan mereka. Wa nasaba kullu man abadaha, dan menyesatkan setiap orang-orang yang menyembah ila dhalali, akan berhala-berhala atau kesesatan. Laqad saru ila ammihi, mereka pergi kepada paman Nabi. Wa talabu minhu, dan meminta kepadanya. Ayyamna ar-rasulu ansabbi, supaya ia melarang Nabi untuk mencela Tuhannya. Wa tadlili abaihim, dan menyesatkan bapak-bapak mereka. Faraddahum radda jamilan, paman Nabi menjawab permintaan mereka. War rasulu mustamirun fi nasrid dina, dengan satu jawaban yang baik. Sedang Rasulullah tetap menyiarkan agama. Wa ila'i kalimatil haqq, dan meninggalkan kalimah kebenaran. Nah, ringkasan dari bab yang ke-18 ini adalah bahwa orang-orang Quraisy yang pada awalnya mencintai Rasulullah kemudian berubah menjadi benci. Kedekatan mereka pada Rasulullah kemudian menjadi jauh. Kebenaran Nabi menjadi dusta di mata mereka, dan amalan pekerjaan Rasulullah pun jadi ejekan mereka. Nah, semua berhala-berhala ia sembah-sembah kembali. Mereka pergi kepada Nabi, paman Nabi yaitu Abu Lahab, meminta kepadanya untuk melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan atau berhala-berhalanya supaya tidak menyesatkan bapak-bapaknya tersebut. Nah, kemudian paman Nabi menjawab permintaan mereka itu dengan satu jawaban yang baik atau menyetujui permintaan orang-orang kaum Quraisy tersebut. Sedangkan Rasulullah tetap menyiarkan agama Islam dengan tetap kalimat kebenarannya tanpa ada mengejek atau mengolok-olok kaum Quraisy. Selanjutnya bab yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim.
maji'u Quraisyin li Abi Thalib marrata thaniyah, yaitu kedatangan Quraisy yang kedua kali kepada Abu Thalib. Lamma ra'at Quraisyun istimara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum Quraisy melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam menyiarkan ajaran beliau, fi nasri da'watihi wa dika'i amihi anhu, dan mereka melihat pembelaan paman Nabi kepada beliau, maka mereka pergilah masau ila amihi marratan nasyian, pergilah mereka yang kedua kalinya kepada paman Nabi itu. Wa qalu lahu, mereka berkata kepada paman Nabi, inna la nasbiru ala syatmi abaina, kami tidak bisa sabar atas makian kepada bapak-bapak kami, wa aibi alihatina, kemudian membodohkan kami dan mencela berhala kami. Fa imma antal'anu banu akhika, hendaklah engkau melarang anak keponakanmu, wa imma antadna lana liman'ihi, dan engkau izinkan kami mencegah dia. Kemudian fada'u ammuhu wa talaba minhu an yamna'iya, kemudian Rasulullah dipanggil oleh paman beliau dan ia minta supaya Nabi berhenti dari ajakannya. Khaufan alaihi min Quraisy, karena takut gangguan Quraisy atas beliau. Fa'abar Rasulu, tetapi Rasulullah enggan. Wa qala wallahi la asruku hadzal amra hatta yudhhirullah, kemudian Nabi berkata, demi Allah, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan urusan ini. Au ahlika dzunahu, sehingga Allah menenangkan dia atau sehingga aku binasakan karenanya. Faqala lahu ammuhu, pamannya berkata kepada Rasulullah, idhab wa qul ma ahbabta, pergilah dan katakanlah apa yang engkau suka. Fawallahu la uslimuka abadan, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Nah, ringkasan dalam bab yang ke-9 ini adalah kaum Quraisy pergi kepada paman Nabi yang kedua kalinya untuk minta supaya paman Nabi ini melarang Nabi untuk memaki-maki berhala mereka. Tetapi mereka tidak kuasa untuk mencegah Nabi. Malah beliau terus mengajak mengajak manusia itu atau orang-orang Quraisy itu kepada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bab yang ke-20, maji'ul Quraisyin li Abi Thalib marratan tsalitsatan, yaitu kedatangan kaum Quraisy yang ketiga kalinya kepada Abi Thalib. Lamma ra'at Quraisyun anna Aba Thalibin la yudri'u, tatkala kaum Quraisy melihat bahwa Abi Thalib tidak mau mencegah anak saudaranya tersebut, ayyamna abna akhi masya'an ilaihi bi Umar bin Walid, yaitu mereka pergi kepadanya dengan Umarah bin Al-Walid. Wa qalu lahu, mereka berkata kepadanya, khudh hadzal qata waladannaka, ambillah anak muda ini sebagai anakmu, wa aslim ilaina bani akhika linaqtulahu, dan serahkanlah kepada kami keponakanmu untuk kami bunuh dia. Wa qalu lahu wa faqala lahum ammuhu, paman Nabi berkata kepada mereka, bi'sama talubuna, alangkah buruknya permintaan kamu, atu'tuni ibnunakum li'urrabiyaku, patutlah kamu memberikan kepadaku anak kamu untuk aku mendidik dia. Wa wa'tiyakum abni litaqtuluhu, tetapi aku memberikan kepada kamu anakku untuk kamu bunuh dia. Faraja'u khaibina, lalu mereka kembali dengan tangan hampa. War rasulu lam yazal, sedang Rasulullah terus menyiarkan Islam. Mustasiran fi nasyril islami wa ammuhu yadfa'u anhu, serta pamannya terus membela syiar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari bab 20 ini adalah kaum Quraisy pergi yang ketiga kalinya kepada paman Rasulullah Abu Thalib, dan mereka meminta supaya ia menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka. Tetapi pamannya
bodoh-bodohkan mereka dan tidak perkenankan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah penjelasan dari kitab Khulasanul Yakin dari bab 1 sampai 20 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.